harta orang tua. Berpindahnya harta orang tua kepada anak ada 3 cara. Tadi kurang jelas, jadi setelah meninggal dikasihkan ke anaknya. Kalau setelah meninggal namanya waris. Baik, kita rinci saja, lepaskan. Gini, berpindahnya harta orang tua kepada anak, jika orang tua masih hidup lalu diberikan kepada anak, namanya hibah. Jika harta orang tua kepindah kepada anak setelah orang tua meninggal, namanya waris. Maka hati-hati, selagi bapak ibu masih hidup, kalau ada anak bertanya tentang Pak, waris saya mana, itu anak kurang ajar. Anak ahli neraka itu kurang ajar. Bapaknya masih hidup tanya, Pak, warisan saya mana? Kurang ajar, doain bapaknya mati dia. Hati-hati itu. Ada orang begitu, Pak, warisan saya mana? Astagfirullah. Memang yang mati harus bapakmu dulu, nak. Kau bisa mati dulu. Hati-hati. Ini ada kadang-kadang orang hidup masih tanya, masih hidup bapak ibunya tanya warisan saya. Wallah, hatinya itu mati itu anak. Ngomong begitu nggak sedih, dipikir bapaknya bakal mati cepat. Banyak muda-muda mati buahnya. Yang banyak mati yang muda. No. Semoga panjang umur semuanya. Hati-hati. Lihat. Jadi waris, kalau setelah meninggal dibagi namanya waris. Ada namanya wasiat. Memberikannya waktu hidup, dibaginya setelah mati. Gabungan 2. Ya, wasiat misalnya seorang bapak berasa, nak kalau abah mati nanti tolong itu berikan ke sana, itu wasiat. Maka wasiat nanti ada wasiat yang harus didengar, sehingga di dalam pembagian waris, tadi kita singgung waris, pembagian waris itu harus secepatnya agar tidak terjadi persengketaan dan percekcokan. Cuman biarpun cepat dan cepat harus setelah utang kepada Allah, utang kepada manusia, utang kepada harta. Utang kepada Allah adalah misalnya nadar. Utang kepada manusia diberesin dulu. Utang dengan urusan harta, zakat yang harus dibayar, tak taunya belum waktu bayar zakat mati, keluarin dulu zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat didahulukan sebelum dibagi waris. Wasiat, tapi wasiat pun harus tanya kepada ulama, tidak semua wasiat boleh dibagi, dipenuhi. Bahkan ada wasiat yang haram dipenuhi. Makanya kalau sudah orang tua wasiat itu jangan semaunya sendiri, mentang-mentang wasiat. Anda dengar wasiat, boleh tidak dipenuhi, wajib atau tidak? Selagi tidak wajib, tidak harus. Bahkan ada yang haram dipenuhi. Bapaknya meninggal, nak, kalau abah mati nanti tolong, abah kan punya tabungan duit itu. Itu nak, anak-anak mabuk itu bantu nak belikan khamar yang banyak nak. Ini nggak boleh dipenuhi, haram. Wasiat yang haram dipenuhi. Ada wasiat yang boleh dipenuhi tapi tidak harus, misalnya, nak kalau aku mati nanti tolong kubur di sana. Bumi Allah sama. Enggak harus maksain Jawa Timur pindah ke Jawa Barat. Kali dipenuhi boleh-boleh saja, berarti bukan suatu yang wajib. Maka jangan direpotkan dengan wasiat urusan tempat kubur ya. Tapi boleh sekali tidak memberatkan. Tapi kalau harus kosnya besar, biayanya besar, sedekahkan untuk bangun masjid, pahalanya nyampe ke orang tua. Meninggal di luar Jawa harus pulang ke sini, nggak harus. Kubur di mana saja. Itu penyimpanan jasad bumi. Alam barzah itu alam lain. Jadi itu wasiat. Kemudian lihat, kalau hibah, ini pembahasan tadi. Hibah, awas. Hei para orang tua. Jika Anda memberikan kepada anak Anda waktu Anda hidup, namanya hibah. Maka hibah harus adil. Haram orang tua yang tidak adil kepada anaknya, karena ketidakadilan orang tua itu akan merusak hati sang anak. Sehingga ada sebuah keluarga itu, anak itu karena bapaknya itu paling sayang dengan salah satu anaknya. Sehingga semuanya yang lain sudah tahu bahasanya kalau pasti dia ingin dituruti. Sehingga kalau menginginkan apa-apa lewat anak satu ini. Lihat dia, bilang ke abah gini, dikasihkan. Kalau kita nggak ada dikasih. Diam-diam akan tertanam dendam. Bapaknya meninggal, tuh bapak mati, mau apa kau? Jadi kalau ada orang tua tidak adil, menjadi meracuni anak, menjadi sebab kedengkian di antara sang anak. Bahkan muqaddimah rebutan waris dari sini. Hei para orang tua, hati-hati. Bahkan kalau ada anak bandel dan sebagainya pun tidak boleh diperlakukan tidak adil. Adil ini adalah bukan berarti adil langsung dibagi, anaknya bayi masih orok, masih bayi, bagi-bagi duit 100 juta yang gede, ini anak kecil kasih 100 juta, hilang, diambil sama orang nanti.
Maksudnya disiapkan begitu dalam pikiran kita, nggak boleh niat membeda-bedakan, hati-hati. Biarpun masalah pemberiannya nunggu, nanti setelah menikah saya buatkan rumah karena kamu belum menikah, belum. Tapi harus ada dalam hati kita, ingin memenuhi, ingin berbuat adil. Jangan mentang-mentang itu anak mama, langsung dia terus, Anda merusak hati anak yang lain. Hati-hati, urusan pemberian harus adil. Biarpun anak bandel, dengan keadilan kita akan menjadi sebab dia semakin lembut hati. Kalau tidak, kita perlakukan dengan adil, semakin keras hatinya. Ingat, hei para orang tua, jangan tidak adil kepada anak. Di sisi lain, ini kalau tidak kita sambung ini bermasalah nanti. Hei para anak, jangan sekali-kali engkau berani berkata kalau bapakmu tidak adil. Awas, hati-hati. Karena banyak yang diberikan kepadamu di saat engkau tidak sadar. Mungkin waktu engkau kecil, atau diam-diam sudah dipersiapkan cuma belum diungkapkan. Maka awas, kalau ada anak, makanya kalau kita hanya ngomong orang tua wajib adil, tiba-tiba anak berkata, Pak harus adil, ini kurang aja. Makanya saya sambung sekali. Kalau saya hanya nasihati bahasanya orang tua harus adil, nanti ada anak bertepang, bapakku tidak adil, langsung ngomong gitu nanti. Awas, hati-hati. Enggak, jangan sekali-kali sebagai anak berani berkata kalau bapak tidak adil, biarpun di matamu memang tidak adil. Karena apa? Kita tidak tahu semuanya dilakukan oleh bapak ibu kita. Mungkin waktu kita sakit dulu menghabiskan duit yang banyak. Mungkin waktu masa kecil kita menghabiskan duit yang banyak, kita tidak tahu. Mungkin sudah disiapkan tapi orang tua belum sempat menyampaikan kepada kita. Awas, jangan sekali-kali sebagai seorang anak berkata bapak kita tidak adil. Biarpun tampak yang dikasih anak itu saja. Mungkin ada satu hal. Mungkin orang tuamu adalah seorang wali kekasih Allah. Anak ini mungkin punya atau apa yang lebih tahu mukmin, maka jangan prasangka buruk ini. Ini penting sekali. Kadang seorang anak dengar berita yang pertama kali langsung, bapak saya tidak adil bu ya. Bapak saya tidak adil bu ya. Wah, kurang ajar kau. Karena kamu masih kecil, belum waktunya dikasih. Kok dia dibangunkan rumah, dia sudah menikah dan punya anak, kamu belum. Saya sudah menikah, kan? Masih dipikirkan. Pokoknya jangan prasangka buruk, baik. Ini kemudian urusan waris jelas. Jadi seperti itu. Kalau ditanyakan tadi tidak jelas karena yang dibagikan waktu bapak sudah meninggal itu waris. Kalau waris ikut aturan sudah selesai. Kalau waris ikut aturan yang diajarkan oleh Allah, pembagian sesuai dengan aturan ahli bab waris, ilmu faraid, patuhi, beres, berkah. Saya tambah lagi. Apakah boleh membagi sama di antara kakak adik laki dengan perempuan? Jawabannya adalah boleh dalam irama damai, wasulhu khair, damai. Tapi yang memulai harus dari yang lebih banyak berjatahnya. Misalnya seorang anak laki-laki mengatakan, tiba-tiba anak laki-laki mengatakan, adik-adik, kakak-kakak, saya kan laki-laki tunggal, dibagi rata aja deh. Boleh kalau mulai dari anak laki-laki. Tapi kalau dari anak perempuan, awas. Bang, dibagi rata aja deh, awas. Ada tamak di dalam hatimu. Anak perempuan, hati-hati. Kalau memulai dari anak laki-laki, itu karena sang anak laki-laki ingin berderma. Dan jangan prasangka buruk kepada syariat ya. Kalau urusan warisnya agak panjang sedikit ya. Loh kok 1:2? 1:2 hanya urusan kakak adik. Nanti urusan paman dengan paman nggak ada 1:2. Urusan yang lainnya hanya kakak adik 1:2. Saudara, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Jangan sekali-kali juga berani mengatakan tidak adil syariat. Awas, hati-hati. Syariat sangat adil. Ini hanya sekedar gambaran saja untuk mengetahui. Ini untuk memahamkan. Jadi gini, di dalam Islam selalu adil dan sangat adil. Biarpun di mata kita kayaknya nggak adil. 1:2 kok adil itu bagaimana sih kisahnya? Tapi kalau dari Allah tentu panjang kisahnya. Ini kita hadirkan sebuah kisah pendek saja gini loh ya. Ada kakak beradik, laki perempuan. Bapaknya meninggal dunia. Meninggalkan uang 30 juta. Ibunya sudah wafat duluan. Tinggal bapak seorang duda punya anak 2 laki perempuan. Umurnya yang satu 19, yang satu 21. Yang laki 21, adik perempuannya 19. Meninggalkan duit 30 juta. Maka 30 juta harus dibagi. 1:2. Anak laki-laki dapat berapa? 20 juta. Anak perempuan dapat 10 juta, baik. Tak tahu aja kebetulan mereka ingin menikah. Sudah waktunya menikah. Nah karena menikah, kemudian nikah dapat orang di kampung itu semuanya. Dan kebiasaan di kampung tersebut, kalau orang menikah itu laki-laki harus berikan mahar. Bukan kebiasaan dalam syariat kan. Umumnya mahar di kampung itu ya biasa laki-laki memberikan mahar dan perempuan dapat mahar, wajar. Kan syariat.
Dan kebiasaan di kampung itu kalau ada laki-laki menikah maharnya rata-rata ada 20 juta. Menikahlah bareng, kuadenya sebelahan, kuade abangnya, kuade adiknya dapat mahar. Adiknya yang laki-laki bayar mahar, adiknya dapat mahar. Adiknya menikah dengan orang lain, dia menikah dengan tontonan. Kakak adik gak boleh menikah. Sang abang menikah dengan seorang anak gadis, meminang anak gadis, menikahi, lalu ngasih mahar. Ngasih mahar berapa? 20 juta. Sang abang yang laki-laki duitnya tinggal berapa? 0, habis. Adik perempuannya yang tadi dalam warisan hanya dapat 10 juta, ya enggak? Waktu menikah dengan laki-laki dikasih mahar. Dikasih berapa? 20 juta. Duitnya berapa anak gadis? 30 juta. Abangnya enggak punya duit, adiknya punya 30 juta. Tak taunya punya anak 15 semuanya. Ayo. Yang ngasih nafkah abangnya tadi, ngasih nafkah kepada istri dan anaknya. Ini sang adik perempuannya dinafkahi sama suaminya. Ayo. Bahkan sampai mati pun ternyata kalau laki-laki meninggal dunia, kain kafannya laki-laki diambil dari hartanya sendiri. Tapi seorang istri kalau meninggal dunia, kain kafannya menjamin suaminya. Sampai mati pun laki-laki yang ngurusi. Mau mati duluan? Loh, suaminya suruh mati dulu. Mana ndak langsung oleh. Panjang umur semuanya. Tapi harus mati husnul khatimah. Nah, itu masalah waris seperti itu ya. Tolong hati-hati, waris ini serem sekali, ngeri sekali. Jadi begitu. Nah, jadi kalau sudah, apapun yang telah diberikan oleh orang tua waktu orang tua hidup adalah miliknya sang anak. Tidak boleh ditarik menjadi harta waris lagi. Misalnya seorang ayah memberikan kepada anak nomor 1 rumah, selesai miliknya dia. Loh kok kelihatannya nggak adil? Ayah kan nggak tahu kalau bakal mati duluan, sehingga belum membuatkan rumah untuk anak yang nomor 2. Kan sudah dapat jatah, nggak boleh. Hati-hati, ini yang sering terjadi. Karena abang sudah dapat rumah, saya belum. Maka abang sudah rumahnya. Rumah abang itu hadiah daripada sang ayah, namanya hibah. Yang tersisa dibagi waris secara benar, jangan dimasukkan itu. Kadang kebusukan jiwa tuh. Apakah sudah dapat rumah? Kenapa ngambil-ngambil di sini? Jahatnya itu urusan waris ini, ngerep, serem. Jadi rumahnya abang dalam miliknya dia karena hibah dari orang tua. Apa kok tidak adil? Oh, double salahnya, double kurang ajarnya. Ayahmu bukan tidak adil, karena kamu belum menikah, belum dibantuin rumah. Sebelum sempat buatin rumah buat kamu, abahmu sudah wafat. Kau bilang tidak adil, kurang ajar benar kau sebagai anak. Hati-hati, urusan ini hati-hati. Maka abang sudah punya rumah, alhamdulillah punya rumah. Daripada nggak punya rumah semuanya. Kalau orang punya hati bersih kan aman. Tinggal tanah yang ada semuanya dibagi sesuai dengan aturan waris. Abang dapat lagi? Ya dapat lagi dong. Tadi bertanya. Dapat lagi sang abang. Karena yang rumah didapat waktu ayah hidup, sekarang didapat setelah ayah meninggal. Tadi sebagai hibah, sekarang sebagai warisan. Seperti itu. Membagi waris itu ada yang pertama adalah cara seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi yang disebut oleh para ulama ahli faraid. Kalau kakak beradik laki perempuan 1:2 itu adalah petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Itu adalah syar'i. Baik, kemudian bolehkah jika ada sebuah keluarga ada laki perempuan lalu dibagi rata? Hukum bagi rata ini masuk cara bagi yang syar'i juga, namanya suluh damai. Jadi membagi rata itu boleh dengan catatan yang pertama, tidak menduga pembagian 1:2 itu tidak adil. Awas, jangan membagi rata karena kita mengatakan kalau 1:2 nggak adil. Jangan berkata begitu. Ingin membagi rata, yang pertama harus meyakini yang ditata oleh para ulama faraid diambil dari Nabi itu adalah pembagian yang paling benar, satu. Yang kedua adalah harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar, pihak laki-laki yang merelakan. Bukan dimaksa. Kalau pihak laki-laki yang mengatakan, baiklah dek, kak, bagi rata saja, oh boleh. Kalau pihak laki-laki tidak menghendaki, ketahuilah tidak boleh siapapun membagi. Karena apa? Haknya laki-laki kalau dibagi rata nanti akan terkurangi. Dan jangan dipaksa dia, paksa halus atau paksa tidak halus. Paksa halus itu bagaimana? Masa kamu sebagai kakak beradik ini, akhirnya tidak enak mengiyakannya, enggak begitu. Kakak adik saja kok beda-beda, kamu punya tamak ya, digituin. Kan takut, ya enggak. Jadi bagi 1:2 sudah syar'i. Anda punya hak untuk mengatakan harus 2. Tapi kelembutan hati kadang bicara beda. Sehingga seorang kakak laki-laki pun akan mengatakan, oh aku juga sudah punya rumah kok. Dek, bagi rata saja deh. Oh ini suatu yang mulia.
Tapi yang repot itu orang yang menuntut bukan haknya. Perempuan memaksa, harus rata. Kalau tidak rata tidak adil. Anda akan diberi keadilan oleh Allah di dunia karena melanggar syariat. Lihat, akan nyungsep manusia yang melanggar cara waris itu. Hati-hati. Kalau ada seorang mengingkari pembagian waris semacam itu, ketahuilah Allah yang akan menjauhkan dari rahmat dulu. Karena ingkar daripada hukum Allah akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, sederhana. Yang ini bagi rata, catatan yang pertama, tidak boleh meyakini harta pembagian waris selama ini tidak adil. Yang kedua adalah harus dari pihak yang lebih banyak bagiannya, merelakan terlebih dahulu dengan rela yang sesungguhnya, baru itu namanya damai atau suluh. Damai saja yuk bagi, bahkan mungkin tidak perlu pakai pembagian, karena punya rumah 3 ya sudahlah, saya rumah yang pinggir sana, saya ini. Kadang-kadang beda, misalnya apa, sawah sukarela, boleh-boleh saja, selesai hak milik dibagi-bagi, itu sah, namanya damai. Kurang lebihnya gimana dek kak? Saling memaafkan, indah pelukan, ciuman, indah kakak beradik. Tapi ahli neraka, kenapa banyakan kamu? Wah nih, wah, biarpun hadir majelis taklim di ahli neraka, kerudungan ahli neraka, pakai kopiah putih ahli neraka, suka haji ahli neraka, rebutan sama saudaranya, naudzubillah. Kalau sudah berebut waris juga, bukan hanya orang kaya, jangan sampai yang fakir merasa aman, sebab yang gede setannya yang menggoda. Yang direbutkan kadang bukan sesuatu yang berharga, mungkin meja yang sudah retak, sudah rapuh, mungkin kaki yang sudah patah, mungkin kursi yang sudah pada patah kakinya. Yang direbutkan adalah sesuatu yang sudah tidak bernilai, tapi lihat semangatnya berebut itu luar biasa. Bahkan kalau sudah namanya waris itu, sesuatu yang semula tidak berharga, itu giliran dimanfaatkan oleh saudaranya itu jadi kecewa, jadi marah. Anggap saja, mungkin ada sebuah karpet yang sudah busuk, atau perabotan yang sudah rusak di rumah orang tuanya, dan mungkin sudah ada di gudang, tidak dipakai. Dan selama ini tidak ada yang memperhatikan. Tiba-tiba ada salah satu yang mengambil dari sana, dari saudaranya, ambil, dibersihkan, taruh di rumah, dipajang, kelihatan bagus setelah itu. Itu lihat, yang semula tidak memperhatikan, gara-gara lihat panci atau apapun pindah, itu langsung marah. Yang gede setannya. Maka tolong waspada, jangan merasa aman diri kita dari dijerumuskan oleh iblis dan setan dalam urusan dunia ini. Sampai suatu ketika ada orang berebut waris, bukan banyak yang direbutkan, sampai turun dari sebuah kota ke masuk kota lain itu, sampai dalam merebut waris, mengambil harta waris itu, membawa truk, membawa tukang angkut dan seterusnya. Sampai tukang angkut tuh bingung, biaya untuk nyewa truk sama tukang angkatnya itu lebih banyak daripada yang didapat. Karena apa? Kata tukangnya, lemarinya rusak, mejanya patah, semua adalah barang rongsok. Lebih mahal biayanya untuk mengambil daripada barang yang diambil. Cuman demi masuk neraka jahanam dijalani oleh si busuk itu. Hati-hati, jangan merasa aman. Dan Anda jangan merasa aman karena setan masuk yuqi bainakumul adawata wal baghdha. Setan ingin menanamkan kebencian dari yang namanya harta peninggalan ini. Ini makanya harus waspada. Jangan merasa aman. Dan kalau sudah orang berebut waris ini telah melakukan dosa gede 3 langsung. Yang pertama adalah dosa merebut harta saudaranya, dosa gede. Yang kedua memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang ketiga adalah nyakiti orang tuanya. Cukup 1 saja untuk masuk neraka jahanam. Tapi ketahuilah, kalau sudah namanya rebutan harta dunia waris ini, betul-betul kata disebutkan Nabi, lebih merusak daripada serigala tadi. Merusak agamanya. Kalau sudah orang punya sifat semacam itu, lihat, kelihatannya khusyuk, ahli sholat, ahli ibadah, ternyata dia adalah orang yang sangat jahat hatinya. Bahkan bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa masuk wilayah ini. Hati-hati. Orang alim, seorang kiai besar punya anak 2. Sang kiai meninggal dunia, lihat. Anaknya sebetulnya sih juga ustadz semuanya, alim semuanya. Akan tapi ternyata masuk di dalam hati kebusukan, sifat rakus terhadap dunia, sehingga sudah nggak peduli lagi dengan saudara. Ribut urusan kantin pondok, ribut kantin pondok, rebutan tamu, membagi kos-kosan santri, sebab pada kos-kosan ada duitnya. Itu sampai nggak tegur sapa dengan saudaranya sendiri. Sehingga kalau ada seorang alim datang ke saudaranya yang A, si B itu pura-pura pergi, nggak tahu kemana. Datang B begitu seterusnya. Lihat,
Padahal kalau diperhatikan semuanya alim, tapi karena apa? Kebusukan di dalam hatinya, maka ketahuilah rusak agamanya seperti orang yang tidak punya agama. Maka dari itu waspadalah, jangan sampai ini kembali kepada apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kebusukan hati, kekotoran jiwa, masa dengan saudara berebut. Dan ini paling susah. Bahkan ingat, hati-hati, yang paling jahat kadang yang paling alim, paling ngerti ilmunya, bahkan mungkin yang paling khusyuk sholatnya, karena setan menjerumuskan dari sisi ini. Sadarlah jika ada yang seperti ini, sadar dan sadar, hentikan daripada kejahatan ini. Itu melakukan 3 dosa gede, kelihatannya ahli sujud, ahli haji, ahli umrah, tapi dia ternyata ahli neraka. Na'udzubillah. Dia memutus tali persaudaraan. Lah permasalahannya adalah kadang tidak sadar, dan itulah setan menjerumuskan kita dari sisi tidak sadar. Ditutupi oleh apa? Oleh setan. Ditutupi oleh banyak ibadahnya. Oh, ibadahnya Masya Allah, sehingga ada orang kalau diperhatikan betul puasanya banyak, sholatnya luar biasa, tapi kalau sudah urusan waris langsung naik, kalimatnya kasar. Bahkan kadang tidak tahu ya, yang namanya peninggalan itu rumah pusaka atau apapun, itu kadang-kadang yang nanya saudaranya tanya baik-baik. Misalnya ada salah satu dari 5 bersaudara, yang satu tuh duduk di rumah peninggalan. Ini rumah ini kan seharusnya dibagi. Kemudian dari saudara yang 5 itu kebetulan ada yang punya hajat, mungkin karena banyak utang dan sebagainya, sangat berhak untuk bertanya tentang rumah ini. Tiba-tiba bertanya kepada abangnya yang duduk di rumah pusaka tersebut. Tanyanya tuh juga baik-baik, "Bang, masalah rumah ini, Bang." "Apa?" "Belum apa-apa sudah naik." "Kenapa?" Tanya baik-baik. Memang setan sudah masuk ke dalam hatinya. Modelnya sih model ahli ibadah, kopiahnya juga putih, bahkan mungkin juga pakai jubah dan imamah, tapi busuk di dalam hatinya. Lihat urusan waris. Ngajak saya agak keras di sini, sebab setiap saya masuk kampung ada kasus semacam ini. Setiap saya masuk kampung ada semacam ini. Ternyata setan memasukkan orang ke neraka melalui pintu ini. Bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua. Kalau ternyata di dalam rumah Anda, rumah kita, naudzubillah, semoga tidak ada. Jika di dalam sebuah rumah harus berebut waris, maka senanglah jika Anda yang direbut, karena Anda telah menabung sedekah halus. Naudzubillah kalau jadi perebut waris. Hati-hati, berebut waris gak akan selamat dia. Orang jahat dia. Dan hati-hati dengan perebut waris, jangan jadikan menantu. Dia saudaranya saja diembat, disikat, begitu kok. Gak ada perlunya kita berurusan dengan orang berebut waris, karena dia adalah busuk. Nah, ini yang harus perhatikan hal-hal semacam ini. Setan memasukkan melalui pintu ini. Ada suatu ketika orang ngadep kepada kami masalah waris. Saya percaya dengan satu orang yang mewakili dari keluarga tersebut. Dia adalah seorang guru agama, dan dia dengan bahasa fasih ngerti tentang masalah Allah. Saya percaya. Akhirnya bubar itu semuanya, yang lain tidak berani ngomong. Setelah itu ngadep lagi, dia tidak ada. Hanya saudaranya berdua atau bertiga, banyak waktu itu. Dianya tidak ada. Tak taunya apa? Melalui informasi saudara-saudara semuanya, yang paling jahat adalah sang ustadz yang paling banyak ngomong kemarin. Allah. Makanya diisyaratkan ya. Diisyaratkan alim-alim tertipu tuh seperti itu. Maka dari itu, ayo kita waspada urusan waris, urusan peninggalan orang tua. Naudzubillah. Jangan sampai kita merebut. Bahkan lihat alangkah indahnya seorang anak jika berkata kepada saudaranya, "Bang, kalau abang butuh ambil sajalah bagian milik saya yang sana. Abang kan belum punya rumah, belum punya tempat." Atau bagaimana? Kadang lihat, orang ini bisa berbuat baik dengan orang lain, tapi giliran sama adiknya berebut waris. Oh, ada ini. Kalau dengan orang di luar bisa saja baik, membantu dan macam-macam, senyum ditebar kepada saudara di luar, tapi ketemu adiknya bermusuhan. Dan ini masuk wilayah la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Malam dikatakan, bahkan dikatakan innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak turun kepada kaum di sini termasuk keluarga yang di dalamnya ada pemutus tali persaudaraan. Rugi dong punya menantu kayak dia. Rumah kita akan dirusak oleh dia.
Rugi kita punya besan manusia kayak begitu. Hati-hati, pilih yang benar. Itu penjahat hebat. Kalau perampok dan pencuri itu menjarah hartanya orang lain, tapi ini yang dijarah adalah harta orang sedarah dengannya, bapaknya sama ibunya sama, betul-betul manusia busuk itu orang. Jangan menjadi seperti itu. Malam ini adalah kita untuk berbenah. Mungkin ada di antara yang hadir punya permasalahan semacam itu. Ayo kita tata hati kita. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kapan? Kalau Anda sudah membujur di ruang tengah lalu ditutup kemudian dibungkus kain kafan, itu terlambat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, ada kesempatan kita untuk berbenah. Lebih habiskan semuanya untuk mengembalikan kepada yang berhak. Setelah itu apa? Anda kaya di akhirat. Tidak pun kelihatan di dunia Anda fakir. Yang jelas harta waris harus dibagi. Adapun waktu pembagiannya lebih cepat, lebih baik. Sebelum, mohon maaf, hawa nafsu masuk ke dalam hati. Kerusakan-kerusakan, keinginan jelek. Jadi sebaik waris itu segera dibagi. Sebelum juga berceceran, takut nanti jamnya hilang, kursi hilang, tikar hilang, segala macam. Na'udzubillah. Sebab harta waris itu semuanya selagi belum dibagi. Misalnya Anda 5 bersaudara, maka 1 sendok lengkap nama kakak, adik semuanya. Kalau Anda sakuin berarti Anda nyolong milik saudara Anda. Hati-hati. Selagi belum dibagi, kalau Anda masuk ke rumah pusaka, rumah peninggalan, Anda ambil 1, neraka. Ya kan? Kecuali sudah dibagi. Cuman kalau urusan sendok aja biasanya cara baginya, dek siapa yang belum punya sendok ambil ya, oke, halal, oke. Tapi kalau udah dibagi bahaya. Bahkan bisa menjadi sebab permusuhan itu. Keset rusak, sudah ditendang-tendang. Salah satu adiknya mengambil, dibersihkan, dipakai di rumah jadi kelihatan bagus. Kakaknya marah, lo kok bisa digini? Ngapain nih? Kapan ngambilnya? Jangan-jangan yang lain juga diambil. Oh, yang namanya harta waris itu setannya yang gede. Setannya yang gede, hati-hati, jangan main-main urusan waris. Anda menunda, wah setannya semakin gede. Semakin banyak yang datang pada Anda. Maka sebaik-baik waris segera dibagi. Tentunya setelah terpenuhi syarat-syaratnya, diberesi utangnya kepada Allah, utang kepada sesama manusia, zakatnya, wasiatnya, biaya perawatan jenazah dan sebagainya. Masuk untuk kafan dan sebagainya. Bukan selamatan nggak boleh diambil dari harta peninggalan warisan. Setelah itu dikeluarkan baru wajib dibagi dengan cepat. Wajib dibagi, adapun dengan cepat itu jauh lebih bagus. Cuman kadang-kadang ini nggak enak, masa baru meninggal langsung bagi-bagi waris. Berarti ini omongan yang paling membahayakan. Hati-hati, kelihatannya nggak enak hati. Padahal itu menjadikan racun omongan yang begitu tuh. Masa baru meninggal dunia kok kita langsung bagi-bagi waris? Oh bukan, bagi haknya itu justru yang nggak rebutan. Kebijakan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat setelah baginda Nabi wafat, apa yang paling penting itu diurusi adalah peninggalan Nabi supaya umat tidak pecah. Sampai nggak sempat ngubur baginda Nabi. Ngurusi kekhilafahan ini para sahabat Nabi supaya tidak berantem nanti, sebab ini terlambat sedikit saja, wah. Sama waris nih, gara-gara telat sedikit. Ini sang adik nih baik-baik tanya kepada abangnya, bang, rumahnya ibu ini, kenapa mau dijual? Belum selesai ngomong sudah dibentak. Allah, ini iblis benar, manusia kayak gitu tuh. Ini sudah kita sering lihat manusia begitu, makanya waris itu nerakanya yang gede, setan yang gede. Segera dibagi, bukan milik Anda, haram. Sudah bagi cepat. Bagi. Dan jangan mau mengambil milik saudara, biarpun speser, 1 rupiah pun jangan mau mengambil milik saudara. Kalau perlu kita tambahkan kepada adik kita yang kekurangan, kakak kita yang kekurangan, kita bagi, tidak ada masalah. Yang penting jangan ambil saudara. Paling tidak persis deh sebagai aturan syariat. Hati-hati jangan menjadi orang yang paling ruwet. Biasanya yang paling pinter, yang paling alim itu paling ruwet bagi waris. Tidak tahu, setannya gede juga, setannya kelas ustadz. Hati-hati. Yang biasa rebutan waris justru yang paling ustadz biasanya. Coba perhatikan. Sengaja tak begini ini biar sadar. Yang paling jago rebutan waris adalah yang paling ustadz. Paling ngerti hukum, ajib. Dia wah berdalil di depan kita berhujjah.
Suatu ketika ada orang berempat, berlima datang ke sini. Karena sudah ada yang alim, saya langsung tenang. Alhamdulillah, sudah ada saudara yang pintar, saya segera beresin. Setelah keluar, balik. Yang tiga balik lagi. Bu ya, abang saya yang paling ngomong tadi, yang paling sering jualan duluan. Yang paling jahat ini, yang paling ustad. Hati-hati. Ini ustadznya Ustadz Dajjal. Bagi waris secepatnya. Yang indah. Bahkan, biar pastikan Anda. Kalau dalam membagikan waris, Anda menjadi orang yang paling sejuk. Sudahlah dek, gimana terbaik saja. Yuk. Jangan berani ngangkat suara. Sebab mengangkat suara ini akan mengundang suara yang lain lagi. Berantem. Sehingga, na'udzubillah, wajib ini. Neraka ini. Neraka setan. Kadang-kadang rebutan waris tidak hanya orang kaya raya. Si fakir nyungsep rebutan. Tikar rombek sama kursi patah kaki. Ya beres-beres. Rebutan, yang penting masuk neraka. Hati-hati ya urusan. Jadi sebaik-baik waris segera dibagi. Yang belum dibagi lihat sampai keturunan kelima. Bingung dia. Akhirnya seolah-olah harta bapaknya diambil. Padahal juga sedikit aja. Cuma tahu enggak harta kita tuh belum dibagi tuh. Makanya pamanmu kaya raya gara-gara ngambil. Padahal yang diambil juga nggak seberapa. Gara-gara nggak jelas tuh seolah-olah. Na'udzubillah jadi permusuhan. Hati-hati ya dibagi waris. Waris kalau diambil dengan cara yang benar akan menjadi harta penuh berkah. Tapi kalau diambil dengan cara yang haram akan menjadi racun di dalam harta kita. Memang banyak keluarga seperti itu, kalau ada bapak meninggal dunia, waris itu tidak segera dibagi karena ibunya masih hidup. Nah ini maksudnya nunggu mati dulu kan gitu ya. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Cara membagi itu tidak harus rumah itu dihancurkan, artinya harus didudukkan permasalahannya. Alangkah banyaknya seorang ibu muda ditinggal suaminya yang cukup, tak taunya apa, menikah lagi salah pilih, harta anak yatimnya habis. Dan tidak sedikit kita menemukan banyak hawa nafsu sudah lupa kalau itu adalah harta anaknya. Bahasanya mau dipakai bisnis dulu, sementara dia tidak berbakat bisnis, tak taunya harta anaknya ikut habis bersama usahanya yang bangkrut tadi. Jadi tetap inilah kesalahan di masyarakat. Kalau bapak meninggal dunia nggak akan dibagi waris sampai ibunya mati, nggak benar itu. Jadi harus didudukkan permasalahannya. Ibu mendapatkan bagian sebagai zaujah kan. Zaujah kalau punya anak nanti dapat 1/8, sisanya dibagi untuk sang anak. Anaknya berapa? Kalau anaknya laki perempuan ya 1/2, selesai. Adapun masalah rumah itu dibagi dihancurin enggak dong. Yang jelas didudukkan permasalahannya. Rumah ini kalau suatu ketika nanti dibagi, dia dijual, maka 1/8 miliknya ibu, kemudian sisanya adalah bagian antara aku dengan kamu kalau anaknya laki-laki semuanya. Jadi dibagi, didudukkan, setelah dibagi didudukkan permasalahannya, dijaga haknya. Kalau seandainya sang ibu dia mau menikah lagi dan dia berhak untuk menikah lagi, urusan pribadi kok. Tidak ada anak boleh melarang ibunya menikah. Mungkin ibunya masih muda. Dia menikah tidak akan mengambil haknya anak yatim. Kenapa? Dia punya hak sendiri untuk menggunakan hartanya untuk menikah. Ini yang harus perhatikan. Jadi ceritanya itu panjang. Selama ini kan kalau ada orang meninggal dunia itu dipikir sudah mati, nggak ada hak lagi untuk menikah lagi, sudahlah. Dicaci maki sama anaknya. Kami selalu sampaikan kepada anak-anak, hei anak-anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi harus kau pandang ibumu sebagai seorang wanita. Kalau dia butuh seorang laki-laki, halal, yang benar, cara yang terhormat, bukan dengan pacaran, sudah janda, pacaran, hina, rendah, anaknya bisa marah-marah, tapi seorang janda yang menikah dengan cara terhormat. Begitu sebaliknya, seorang anak, seorang bapak, istri, seorang suami, istri yang meninggal dunia, dia masih muda, laki-laki yang masih muda, istrinya meninggal dunia, punya anak-anak kecil. Bagaimana seharusnya dibagi peninggalan daripada istrinya? Haknya anak diselamatkan dulu. Sertifikat atas nama anak, kalau rumah atas nama anak. Adapun bapak nanti kalau menikah suka-suka mengambil wanita mana saja, yang bakal dimakan adalah harta sang bapak, bukan ngambil harta sang anak. Jangan sampai tidak dibagi. Jadi ceritanya panjang. Jangan perasaan nggak enak, ibu masih hidup kok dibagi. Yang dibagi bukan duitnya ibu, duit bapak yang meninggal. Justru ini memberikan hak ibu.
Jangan salah, di masyarakat ini harus berubah kayak begini-begini nih. Memang kita mendengar nggak enak, terus bagaimana? Akhirnya betul, anak serba nggak enak, anak sudah menikah, anak sudah punya kebutuhan, tanya apa? Mau tanya ke ibunya nggak boleh, nggak berani. Tak taunya ibunya malah menikah juga, tak taunya hampir hancurlah usahanya. Mana bagian sang anak? Apalagi ada anak yatimnya. Hati-hati urusan waris. Segera dibagi, dudukkan permasalahannya. Jadi mendudukkan permasalahan bukan berarti langsung dibagi, bukan. Begini loh ya, rumah ini langsung. Misalnya ada seorang suami meninggal dunia, punya istri 1, anaknya 3, perempuan 2, laki 1, sudahlah. Jadi dari rumah ini adalah 1/8 adalah miliknya sang ibu, sang istri, selebihnya adalah miliknya sang anak. 1/2, laki dibagi 4 berarti. Laki-laki ambil 2, perempuan ambil 1. Kemudian dihitam di atas putih. Jadi sampai kapanpun kalau ada ingin jual rumah ini, maka bagiannya jelas, haknya itu jelas. Jadi kalau seandainya ibu meninggal nanti, maka dari bagiannya ibu nanti yang dibagi, bukan rumahnya semuanya dibagi. Jadi harus yakin kita dengan syariat Nabi. Jangan merasa tidak enak. Lah ini gara-gara tidak enak. Bahkan kalau bisa mayat belum dikubur, warisan sudah dibagi. Bingung, kok bisa no? Yang dibagi itu bukan duitmu, orangnya sudah meninggal dunia kok. Justru biar tidak rebutan. Kecerdasan sahabat Nabi SAW, Nabi belum dikubur, kekhalifahan harus ada yang mengambil. Sebab kalau tidak, terlambat sedikit, lihat orang-orang munafik merusak menjadi sebab permusuhan dalam tubuh umat Islam. Nabi belum dikubur sampai Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya sibuk ngurusi kepemimpinan sampai tidak sempat mengkubur baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dianggap sahabat Nabi kurang ajar ke Nabi? Tidak, karena menyelamatkan sesuatu yang menjadi sebab perpecahan umat nanti. Kekhalifahan, termasuk dunia, harta. Kalau perlu mayat belum dikubur, dibagi, beres. Masih sejuk hati, masih terenyuh hati. Jangan ngikuti adalah hawa nafsu. Kayaknya sih nggak enak ilmu kok pakai kayaknya. Ibu masih ada kok. Terus mau gimana? Didoain biar cepat mati ibu? Kan kurang ajar. Nah ini tidak bisa, harus diyakini ini hal-hal semacam ini. Kenapa? Demi kemaslahatan. Kemudian setelah itu sang ibu, karena dia mungkin umur masih muda, dia berhak untuk menikah. Silahkan menikah. Haknya anak terjaga, hak waris anak terjaga. Dia menikah dengan hartanya sendiri. Mau habis-habisin silahkan, tapi jangan ngambil hartanya anak yatim. Alangkah banyaknya gara-gara tidak enak membagi waris, harta anak yatim diembat oleh bapaknya di saat menikah lagi, atau diembat oleh ibunya di saat menikah lagi, atau tiba-tiba ibunya menggunakan bisnis seenaknya, akhirnya bangkrut, sang anak tidak punya peninggalan apa-apa. Na'udzubillah. Wah, ini daftar neraka juga itu. Semoga Allah menjaga kita dari berebut waris, dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan untuk membagi waris secara syar'i sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan itu kalau kita ambil dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan petunjuk syariat, akan menjadi harta yang penuh berkah. Kalau diambil dengan hawa nafsu dan ketamakan sehingga nggak peduli halal haram, maka itu akan menjadi racun. Dimakan anak pun nggak bisa baik, buah rebutan waris. Mungkin yang perlu diluruskan kembali, nanti perlu duduk lagi, siapa saja yang ditinggal. Karena kalau seandainya orang tua masih ada saudara laki-laki khususnya, karena anaknya perempuan semuanya, perempuan tidak menghabiskan semua hartanya. Bukan hanya langsung dibagi di antara anak-anak itu, kalau barangkali masih ada saudara dan sebagainya. Jadi untuk memohon nanti segera catat siapa yang ditinggal, supaya tidak mengambil miliknya orang lain. Adapun yang diinginkan, kalau harta waris itu miliknya anak. Miliknya anak. Kalau sudah diwaris itu miliknya anak. Kalau ingin bersedekah, itu tentunya sukarela dari anak itu sendiri. Enggak boleh mentang-mentang kita anak tertua, lalu mewajibkan adik-adiknya untuk motong hartanya. Ini kan pemberian, ini kan dari abah, nak, dek, ayo potong sedekah, bangun masjid, pondok al-bahjah. Enggak sah.
Sebab kalau harta diwaris, biarkan diwaris, hak mereka, milik mereka. Dan seorang anak tidak wajib bersedekah. Kita tidak tahu kebutuhannya bermacam-macam juga. Hanya kalau memang hartanya cukup, ya keterlaluan banget itu anak nggak pernah ngerti sedekah. Itu kan masalah bekti. Tapi tidak boleh mewajibkan kepada saudara-saudari yang lain, saudari-saudari yang lainnya untuk bersedekah, nggak bisa. Ini juga catatan bagi para orang tua. Kalau ingin berbuat baik, jangan nunggu anak kita yang bersedekah. Belum tentu. Karena mereka juga punya kewajiban-kewajiban. Kalau mau sedekah sekarang, lagi saya masih hidup. Ada sebagian orang tua itu ragu-ragu mau berbuat baik. Akhirnya berbuat baiknya wasiat, nak, kalau abah meninggal nanti tolong sepetak tanah yang di pinggir jalan sana berikan ke masjid atau pondok. Betul, bapaknya meninggal dunia. Tanah yang diwasiatkan harganya 1 miliar. Bingung itu anak menjual. Itu namanya orang tua nyiksa anak. Berbuat baik sekarang, wahai orang tua, jangan nunggu anak. Jangan bebani anak dengan wasiat-wasiat seperti itu. Berbuat baik hari ini akan kita petik waktu kita meninggal. Kalau kita meninggal langsung gigi emas saja, kalau anak nggak terima harus diambil, copot itu. Makanya ingin berbuat baik hari ini. Jangan nunggu anak jangan dibebani. Cuman nanti sebagai anak, kalau kita beri kecukupan, tanda bekti kita kepada orang tua, kita dengan begitu mudah memotong rezeki kita untuk orang tua kita. Hebat ini anak. Sukarela dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dengan paksaan, tapi sukarela dari semua anak. Tapi harus diluruskan dulu tentang pembagian warisnya. Ini nasihat untuk semuanya. Biarpun untuk berbuat baik, tapi kalau hak waris haram loh ya. Adiknya masih punya kebutuhan, langsung dipotong oleh abangnya paling gede buat sedekah bangun masjid. Nggak benar. Masjid dibangun dari harta bersih, bukan dari harta ngerebut waris begitu. Biarpun katanya untuk Allah dan Rasulnya, nggak bisa dipaksa. Nggak boleh begitu, jangan egois, hawa nafsu, mentang-mentang kakak tertua, kakak terkaya, kakak seenak sendiri harta waris, brol. Jangan kau itu selamatan nyembelih kerbau, nggak boleh daripada harta peninggalan warisan, nggak boleh. Kalau anda ingin nyembelih kerbau dari duit anda sendiri, bukan dari duit peninggalan warisan orang tua. Kalau ada peninggalan warisan orang tua itu diwaris, baru boleh diambil menyembelih kerbau dengan catatan apa? Semuanya ahli warisnya sudah dewasa, nggak ada anak kecilnya, setuju, baru boleh nyembelih kerbau. Jangan mentang-mentang anak tertua langsung kebunnya sembelih, selamatan untuk ibu. Ini diwaris itu, bukan untuk selamatan. Ini harus waspada masalah begini. Tapi sebagai seorang anak keterlaluan amat tuh anak kaya raya, harta melimpah, pelit banget. Apakah dia tidak ingat cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia? Di antaranya adalah kita potong harta kita, kita berikan untuk orang tua kita dengan cara kita berikan kepada kebaikan-kebaikan, pesantren, masjid, fakir miskin dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Panduan waris, pertanyaan pendek. Jawabannya 5 hari jelaskan kita mau waris. Sederhana rambu-rambunya bahwasanya insaf. Sadari bahwasanya di dalam harta waris tidak semuanya milik anda. Dan jangan berani mengambil milik saudara anda. Dosa besar di hadapan Allah. Dan ini rambu-rambu, jangan menjadi perebut waris. Ini rambu-rambu yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, jangan berani mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar. Baru kemudian setelah itu kemana? Yang kedua, kalau bicara tentang waris, hindarkan, kalau bisa harus ada orang ketiga, penengah. Sebab biasanya memang waris itu setannya gede. Ngomong adik kakak tentang waris itu gampang marah, emosi. Tahu. Setannya gede, memang setan senang masuk neraka. Dan banyak orang masuk neraka gara-gara waris. Ini, penjabarannya ini. Kemudian setelah itu, Anda datangkan orang mengerti tentang waris, ilmu waris dan sebagainya, Anda serahkan. Sudah serahkan. Terserah bagian Anda seberapa, serahkan. Nah, masa saya rinjing ini, suami dapat separuh ini, habis dan waktunya. Anda datang kepada ulama yang ngerti waris. Tapi ingat, biarpun Anda datang kepada Imam Syafi'i, kalau Anda nggak ada insaf pengen bagi waris dengan benar, nggak bisa. Makanya biasanya kalau urusan bagian waris, yang pertama kami Anda hadirkan adalah sadar, kerinduan untuk bagi waris dengan benar. Bukan fatwa fikih. Fatwa fikih biarpun ulama, 1000 ulama ngomong sampai keluar busa di mulutnya, lihat dasar hati yang keras, nggak bisa mengamalkan ilmunya.
Jadi ini panduannya ya, Anda datang kepada ulama, atau memang kalau Anda memang punya masalah waris, Anda bisa datang ke pondok Al-Baca, datang kepada asatid, Anda tulis siapa yang meninggal gini. Tidak semua keluarga mendapat, kalau ada yang tidak, ada mahjub dan sebagainya yang terhalang karena adanya ahli waris yang lainnya, ada pembahasan waris nanti. Jadi Anda tulis siapa yang meninggal, kemudian siapa yang ditinggal, Anda saudara kepada ulama, kemudian disepakati, kemudian minta tolong kepada orang untuk bisa membantu agar Anda tidak ribet, kemudian setelah itu insyaf, kalaupun ada yang lebih kepada adik saya, itu pun juga adik saya. Kalau ada yang lebih kepada saya akan minta maaf. Indah sekali. Dan ingat, harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau kita ambil dengan cara yang benar. Tapi kalau kita ambil dengan cara yang tidak benar, panas membakar harta yang lain dan membakar kita nanti di akhirat. Naudzubillah. Perpindahan harta dari orang tua kepada anak atau orang kepada orang tua ada 3 macam. Yang pertama adalah hibah. Hibah itu diberikan waktu hidup, di saat hidup. Yaitu hibah, seorang ayah memberikan pada anaknya, nak ini rumah untukmu, ini duit untuk. Memberikan waktu hidup dan memberinya waktu hidup dan diterima saat hidup. Yang kedua adalah wasiat. Wasiat ada aturannya, tidak semua wasiat. Yang kedua adalah memberinya waktu hidup, tapi disampaikan kepada orang yang menerima setelah orang itu mati. Wasiat. Jadi seorang wasiat, kalau saya mati nanti rumah ini untuk ini, namanya wasiat. Selagi orangnya masih hidup nggak boleh dikasihkan. Kalau dikasihkan waktu hidup berarti namanya hibah. Yang ketiga adalah waris. Waris adalah harta milik mayit yang masih milik mayit itu dibagi setelah meninggal. Tentunya. Nah, jika ada seorang ayah telah menghibahkan kepada salah satu anaknya, hibah pemberian, selesai miliknya sang anak. Kalau orang tua tersebut meninggal dunia, ya tetap yang mendapatkan hibah tetap mendapatkan waris. Ini babnya beda. Jangan mentang-mentang, wah kamu kan sudah dapat banyak loh. Ini kan urusan pemberian orang tua waktu masih hidup, dan itu bisa saja imbalan karena sesuatu. Wah enak banget di kamu ini. Nah, ini biasanya sudah mulai ada iblis berkata. Iblis masuk di tengah-tengah keluarga, lihat abangnya sudah mendapatkan rumah, giliran meninggal dunia ayahnya, abangnya ikut mewarisi, marah. Loh, kan abang sudah dibuatin rumah. Nah, karena abang lebih dulu hidupnya dan kebetulan sudah berumah tangga, dibuatkan sama abah rumah. Kalau seandainya abah hidup, pasti kamu juga dibuatkan rumah. Cuman karena abah sudah meninggal duluan, maka ya sudah, rumahnya abang tetap rumahnya abang. Harta peninggalan ayah diwaris bersama. Sudahlah, ini kami ingatkan. Kalau urusan keluarga jangan ribut. Ahli neraka adalah yang biasa ribut dengan urusan waris. Maka yang diberikan, asalkan betul itu diberikan, ada bukti, ada saksi, maka hibah itu adalah sah dan dia masih berhak mendapatkan waris yang lainnya. Cuman yang perlu dipermasalahkan kadang, betulkah itu hibah? Kalau ada orang mengaku-ngaku ini dihibahkan tapi kok tidak ada saksi, apakah sesuatu yang tertulis atau saksi yang hidup, maka tidak bisa. Nanti semuanya ngaku-ngaku, wah kamu dihibahin ini, nggak bisa gitu. Ini urusan harta begini, hati-hati. Intinya, kalau di hati ada iman dan takut berbuat zalim, maka insya Allah nggak akan ada orang rebutan waris. Kalau kita ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, cukup lihat orang yang rebutan waris. Dia telah melakukan dosa besar. Yang pertama adalah dosa menyakiti orang tuanya karena telah mengambil hak saudaranya. Yang kedua adalah dosa mengambil haknya orang lain. Yang ketiga adalah dosa memutus tali persaudaraan. Maka itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Cuman sayangnya, yang namanya rebutan waris itu halus. Kadang yang paling ustadz, ada yang paling jahat. Baik. Pertama, masalah waris. Bebaskan diri Anda dari konflik waris. Ini langsung saya tegur yang bersangkutan yang bertanya. Jika ini permasalahan dengan Anda, khawatir masuk di hati Anda, hati yang kotor. Tapi ini kalau bukan masalah Anda aman. Jadi kadang-kadang waris itu lihat, padahal hak kita, hak yang lain. Tapi kalau dibahas panas. Jadi ada saja alasan, padahal yang kadang yang paling jahat, yang paling tahajudnya banyak. Hati-hati. Hati-hati urusan waris itu. Yang paling baik,
Bahkan mungkin yang paling banyak dia dapat masih pengen rebut milik adiknya yang paling melarat. Ya, waris itu hati-hati urusan waris. Baik, waris itu hendaknya dibagi dan harus dibagi. Adapun pembagian ini memang ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara yang memang sudah jelas dengan hitungan waris. Dengan hitungan waris, anak laki dengan perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, 1:2 itu bagian waris. Kemudian jika yang ditinggal istri, ada ibu, ada dan seterusnya. Pembagian seperti yang disebutkan para ahli waris, para ulama ahli faraid, ya seperti itu. Itu pembagian secara waris. Ada pembagian yang kedua namanya damai. Damai itu bagaimana? Dari pihak yang lebih banyak ngalah. Mestinya laki-laki kan dapat 2 bagian dibanding anak-adik perempuan. Akhirnya ngomong, adik-adikku perempuan, sebelumnya Kang Ambang jatahnya lebih banyak, sekarang dibagi rata. Jadi kalau menuntut damai bagi rata itu harus muncul inisiatif dari yang lebih banyak punya hak, dari kaum bapak, bukan dari perempuan. Jadi damai itu boleh, wasulhu khair. Damai itu lebih mungkin karena apa? Rumahnya kebetulan kok 7 anaknya, 9 anaknya, 9 sudah, rumahnya masing-masing sudah oke. Dari pihak yang paling laki, yang paling berhak mendapatkan sesuatu yang banyak, dia yang memulai. Kita damai saja. Kalau sudah damai, milik selesai, nggak ada tuntutan lagi setelah itu, karena sudah dihalalkan. Kurang lebihnya, kalau ada lebih di aku maafkan, lebih di kamu, maafkan aku, ya kita kan saudara, itu damai. Baik. Kemudian ada jika sertifikat itu tidak dibagi, tapi haknya tetap dibagi. Itu bisa terjadi, ada 2 model. Urusannya kayak tanah atau PT perusahaan. Ini anaknya 9, kalau perusahaan jangan dibagi dong, kalau perusahaan dibagi hancur. Mau dipetak-petak perusahaan? Enggak, maka perusahaan ini sertifikatnya anak 9, baru bener. Baru nanti yang dibagi apa? Pembagiannya sesuai dengan sahamnya seperti hitungan waris. Kalau dibagi pabrik itu rusak, nggak bisa itu nanti. Makanya ini apa sih yang katanya nggak dibagi tadi, kan harus jelas. Tapi kalau tanah misalnya satu rumah, karena rumah pusaka sayang, jadi sertifikat namanya 9 anak, itu sebetulnya itu belum dibagi, hanya ditunjukkan kepada semuanya bahwasanya rumah ini miliknya anak 9 itu. Karena ini miliknya anak 9, seperti kalau dalam sebuah bisnis, ya ini sahamnya sesuai bagian warisnya. Dari rumah itu saya dapat bagian seberapa seperti bagian waris saya. Jadi makna milik bersama di sini harus ya difahamkan makna itu. Jadi ini milik bersama bukan berarti sama-sama tidak memiliki, tapi justru kita memiliki, hanya dikumpulkan saja, belum dibagi. Nah, kalau sudah begini hendaknya dijelaskan nanti bahwa dari rumah yang tidak dibagi tapi sertifikat yang bersama-sama harus didudukkan. Dari satu rumah ini saya sebagai anak laki-laki dapat bagian begini. Dari rumah itu berapa persen milik saya, adiknya. Dan nanti kalau tiba-tiba mati, ya mungkin yang lain nyusuki, disusukin. Sebab mau dijual, sayang itu miliknya abah sama umi. Rumah peninggalan abah umi. Kalau nggak dijual, gimana? Saya butuh uang, disusuki sama yang lainnya. Jadi itu boleh, akan tapi itu belum dibagi. Jadi dalam sertifikat 1, anggap saja itu rumah, berarti semua dari anggota anak-anak tadi itu punya berapa persen di situ. Anggap saja 9. Kalau 9 itu adalah laki semua, ya enak. Jadi dibagi 9, ya. 1 dibanding 9 jadi 1/9 ya, dari semua itu miliknya si A, si B, si C. Kalau anaknya adalah laki 2, perempuan 7, ya 7 kali 4 tambah 4, 11, itu dibagi 11. Laki-lakinya dapat 2, 4, perempuannya 1. Kalau nilainya rumah itu nanti 11 juta, ya 11 juta ya, tadi 9 tambah 2, 11 juta. Kalau 11 juta ya yang laki-laki 11 miliar, 11 biar gede sekali deh. 11 miliar ya laki-laki punya hak berapa? 2 miliar, seperti itu. Jadi kalau mati berarti yang meneruskan hak warisnya adalah anaknya, seperti itu. Itu gambarannya. Karena bisa terjadi sebuah perusahaan suatu ketika ada orang meninggal dunia perusahaan.
Ini kalau ustadznya salah, dibagi perusahaannya, dibongkar gentengnya, hancur nanti. Bukan begitu. Jadi perusahaan tetap berjalan, jadi nanti penghasilannya nanti dibagi. Jadi kalau nanti ternyata seperti saham jadinya. Saham dalam bisnis, saham berapa persen, ini saham bisa dijual kepada siapa saja. Boleh jual kepada orang lain, tapi hendaknya didahulukan orang yang di dalamnya, diutamakan saudaranya. Kalau saudara membeli, beli, jadi kita nggak dapat uang. Setelah kita jual nggak dapat. Termasuk tadi bagiannya, saya jual kepada kamu bang, bagian saya gimana bang? Ya sudah saya bayari, nggak punya kita. Seperti itu. Yang penting didudukkan. Bahasanya ini tidak miliknya si A, tapi miliknya bersama, tapi begini bagiannya. Kalau mati, anak ahli waris yang bakal mengambilnya. Seperti itu. Dan hati-hati urusan warisan. Jangan sampai urusan warisan menjadi sebab anda bermusuhan. Biarpun anda katanya ahli ibadah, setan masuk di hati anda. Paling seneng ngomongin warisan. Hati-hati ya. Semuanya sadar. Siapa saja, bukan yang bertanya saja. Saya nyampaikan yang lainnya. Warisan itu ada setan yang gede setannya. Orang bisa ngomong macam-macam, tapi giliran ngomong waris itu naik hitam. Dan yang paling jahat biasanya justru yang paling soleh itu kan kelihatannya. Paling ngaji, paling tahajudan, paling rajin. Luar biasa. Tapi setannya gede di otaknya. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita dari cekcok dalam urusan waris. Semoga Allah menjadikan kita dengan saudara kita saling mencintai karena Allah. Yang di dalam Islam adanya adalah pembagian harus sesuai dengan petunjuk syariat. Pembagian waris sesuai dengan petunjuk syariat. Dengan cara hitungan waris atau dengan cara damai. Jadi membagi waris ada dua cara. Cara sesuai aturan waris yang disebutkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, disempurnakan oleh baginda Nabi dalam hadisnya sehingga menjadi kitab mawarith itu atau kitab faraid. Boleh tidak dengan seperti itu, tapi dengan as-sulhu khairu, dengan damai. Maka ada yang bertanya, membagi rata itu boleh tidak? Membagi rata itu boleh, dan itu juga ajuran baginda, ajuran Allah, tapi syaratnya harus yang lebih banyak haknya dialah yang merelakannya. Itu damai luar biasa. Bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kita memaksa orang untuk dengan cara damai. Maka dengan petunjuk fikih mawaris tadi. Nah, kemudian masalah posisi ini harus dalam irama damai juga. Kalau kita bisa menafsiri, kalau memang itu omongannya orang soleh, orang Jawa yang soleh pada zaman dulu mengatakan sebaiknya sebagai kakak atau mangku, itu mungkin makna kakak itu adalah bukan kakak umur. Mungkin yang sudah merasa cukup, sudah merasa dirinya itu mampu, tidak perulah ngambil tempat-tempat yang strategis ya, karena sudah punya usaha. Kamu kan sudah punya toko di sana, yang di pinggir jalan biar adikmu saja yang belum punya usaha. Bahkan mungkin kamu kan adik sudah sukses, maka untuk ini diambil kakakmu saja. Jadi tidak harus misalnya semuanya di depan, yang adiknya di belakang semuanya, nggak laku dijual tanahnya, nggak bisa begitu. Maksudnya mungkin tidak ada aturan semacam itu dalam Islam, cuman bisa dimaknai benar maksudnya. Yang kakak yang lebih tua atau yang lebih sukses dah, ada yang lebih berhasil itu adalah ngalah. Itu loh maksudnya. Bisa jadi begitu, saya nggak tahu itu omongan siapa. Ngalah, sebab yang di belakang itu mangkuk, kakaknya di belakang, adiknya di depan. Sebab umumnya adik itu masih belum bisa berjalan, dibonceng, dituntun, ditatih itu, dititah lah bahasa Jawanya. Kalau titah itu jalan, karena jalannya tertatih-tatih makanya dititah. Maka dibimbing. Itu bisa saja maknanya begitu. Tapi kalau menjadi hukum nggak bisa. Yang sukses adalah adiknya, kakaknya itu masya Allah jago bangkrut. Sudah begitu tanah taruh belakang, adiknya di belakang atas kata orang Jawa. Lah ini anda menyalahgunakan. Kalau begitu nggak usah pakai ini. Kalau ditakwili boleh. Yang sudah sukses itu ngalah deh. Gampang ngalah begitu. Jadi kakak di situ maksudnya yang lebih gitu loh, lebih sukses, lebih banyak rezekinya, lebih ini ngalah. Utamakan yang tidak mampu, bisa saja maknanya seperti itu. Tapi kalau untuk jadi egois, misalnya kebetulan anda sebagai seorang adik, ini kan kata orang Jawa, oh enggak bisa. Damailah. Dan kemudian petunjuk, ini peringatan kepada siapapun. Di saat membagi waris, anda harus menjadi orang yang paling sering mengatakan gimana baiknya. Jangan menjadi iblisnya. Iblisnya siapa? Yang suka ngangkat suara. Ingat, siapapun dalam pembagian waris yang sering ngangkat suara, emosi, dia adalah badannya manusia kerasukan iblis. Karena itu menjadikan tidak mesra dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga.
Bicara waris, ngangkat suara. Ada apa? Kenapa harus ngangkat suara? Ini biasanya menjadikan, kalau sudah ngangkat suara membuat emosi yang lainnya, akhirnya menjadi berantakan. Akhirnya yang semula ingin menggugurkan atau ingin menjatuhkan haknya, menjadi emosi, menjadi semuanya menuntut hak. Gara-gara si iblis tadi yang pakai kopiah putih tadi. Suka ngangkat suara dalam bagian waris. Ingat, dalam bagian waris, jangan biasa mengangkat suara. Akan tapi lembutlah. Dan selalu kalimat, gimana baiknya saja. Saya ngikut, maka ini mengundang keberkahan. Karena apa? Makna silaturahmi. Rizki yang paling lapang dia. Bukankah Nabi sudah menyebutkan? Itu adalah berarti silaturahmi. Bukankah silaturahmi janji adalah akan dimudahkan urusan. Yubsat lahu fi rizkihi, akan dilapangkan rizkinya. Ya seperti itu. Jadi yang penting terserahlah yang baik gimana. Suka-suka deh, saya gampang aja deh. Yang penting berkah nanti insya Allah. Kalau anda ngambil berkah bener. Yang suka nyakar-nyakar, lihat nyongsep, jualan bangkrut, ditipu sama orang, anaknya nakal, wajah istrinya tak tanya, oh kayak harimau, macam-macam. Gara-gara kurang ajar dalam berbuat waris itu. Hati-hati ya. Semoga Allah menjaga kita agar tetap terjaga ukhuwah kita dengan saudara kita, menjadi sekakak beradik, saudara yang saling mencintai karena Allah. Orang anggap saja ibu meninggal dunia, bapaknya meninggal dulu deh, sudah lama, ibunya kaya raya meninggal dunia. Nah, saat ibundanya meninggal dunia, maka waris akan dibagi oleh anak-anak. Nah, yang paling berperan di sini adalah anak pertama perempuannya. Tak ada masalah asalkan berperannya sesuai dengan syariah. Dia yang paling dituakan, dia yang menata, oke. Yang penting jangan zalim. Misalnya sebagai kakak yang tertua, adik-adikku semuanya, ayo kita bagi cara syar'i. Ayo benar begini ya. Cuma nanti musyawarah. Bagaimana ininya? Bolehlah. Cuman kalau berperan maksudnya menguasai, ya neraka dia. Neraka biarpun katanya jago sholat, jago umroh, ya neraka dia. Memang sehendaknya harus ada yang dituakan di dalam keluarga. Yang dituakan tidak harus yang paling tua, biasanya yang paling bijak. Jadi boleh seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ingat, tidak boleh zalim. Karena mungkin kakaknya itu yang paling tua, yang sudah ngerti tentang hartanya yang ada di mana. Adiknya masih kecil-kecil, ada umur 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, tak bisa dia. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Yang memasukkan gelas ke rumahnya tanpa sepengetahuan, tanpa dengan cara yang halal, akan jadi neraka, yang api yang menyala di rumahnya. Allah Maha Tahu. Nah, lagi-lagi kami ingin ingatkan, ilmu ini bukan untuk siapa-siapa. Jangan membiasakan kalau dengar ilmu untuk orang lain, itu salah. Akan tapi